Diorama Sejarah Indonesia di Monumen Nasional Jakarta. Diorama perjalanan bangsa dari masa pergerakan nasional hingga kemerdekaan Indonesia. Kartini 1879 sampai dengan 1904. Gerakan mengajar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dianggap konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tahun 1898 hingga 1926. Gagasan yang didengungkan dari gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo, untuk mempertinggi derajat mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan nasional yang umum dan besar, sehingga apa yang telah dilakukan mahasiswa Stovia dalam rapat tanggal 9 Mei 1908 dianggap sebagai lahirnya Gerakan Nasional Indonesia. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya, pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar industri Belanda. Kebangkitan kaum terpelajar Indonesia menimbulkan kesadaran nasional untuk merdeka. Cita-cita Dr. Wahidin untuk menghimpun tokoh-tokoh pergerakan nasional diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan membentuk Budi Utomo. Muhammadiyah 18 November 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad 19 hingga pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan hadis. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatannya meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Taman Siswa 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta yang kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Semangat nasionalisme sangat menjiwai kehidupan taman siswa. Pada tahun 1935 berlangsung Kongres Pendidikan Nasional yang pertama dengan tujuan hendak menggalang persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional. Perhimpunan Indonesia 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti-Kolonialisme di Brussel. Selanjutnya, propaganda Perhimpunan Indonesia semakin berani dan tajam
kejam, sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pimpinannya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali Sastromijoyo, dan Nasir Datuk Pamuncak. Tetapi oleh pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah. Di Gulo 1927, pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun 1926 dan 1927 timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, diantaranya 1.300 orang dibuang ke Tanah Merah, Digul. Dalam perkembangan selanjutnya, Digul menjadi tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya. Kegiatan Gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Gereja Protestan dengan zendingnya giat mengadakan propaganda, terutama di daerah-daerah yang keadaannya masih terbelakang. Pada tahun 1930, berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan bagian gerakan nasional. Selain bergerak dalam bidang agama, juga giat dalam bidang pendidikan dan sosial, hingga secara langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari pelbagai suku dan daerah, sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Kegiatannya dalam bidang pendidikan dan sosial secara langsung membantu bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan. Terhadap cita-cita Indonesia merdeka, Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo 1936 yang menuntut pemerintah kolonial untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Romusha 1942 hingga 1945. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Untuk memenangkan perang, Jepang kemudian secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapatkan makanan yang cukup, dan akibatnya berpuluh-puluh ribu Romusha menemukan ajal di tempat-tempat mereka bekerja. Pemberontakan Tentara Peta di Blitar, 14 Februari 1945. Pada bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air untuk membela tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu-kubu pertahanan bersama para Romusha. Menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka, Supriyadi memimpin batalion Peta di Blitar mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia, baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan, berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan, ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia, mensahkan Pancasila sebagai landasan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat juga memilih Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.